Islam ada kemajuan. Kemudian Utsman bin Affan sebagai seorang saudagar yang berdakwah lewat kesaudagaranya, walaupun di tengah-tengah perjalanan beliau terkena fitnah yakni tentang nepotisme yang sebetulnya itu adalah rekayasa ataupun karena memang beliau itu termasuk punya karakter lemah lembut sehingga tidak enakan. Dan Ali bin Abi Thalib sebagai sosok seorang pemuda ini menggambarkan kita sebagai pemuda Muhammadiyah mengikuti Ali bin Abi Thalib yang ketika ia pun mampu tetapi ada senior-senior tetap memberikan kepada senior-senior tanpa harus menghilangkan kesenioran mereka. Utsman bin Affan ketika datang ke kuburan beliau menangis. Mungkin hampir sama dengan diantara kita ketika datang ke kuburan menangis. Salah satunya diantaranya adalah ketika datang ke kuburan orang tua kita. Tetapi Utsman bin Affan tanpa tendensi untuk mengingat orang tuanya, dia ketika di kuburan mesti menangis. Apa yang dilakukan Utsman bin Affan terlihat oleh sahabat, sehingga sahabat bertanya, "Wahai Utsman, ketika kamu diingatkan tentang surga dan neraka tidak ada nangis apapun. Diingatkan tentang surga, tentang dahsyatnya siksa neraka tidak menangis, tetapi ketika di kuburan kok bisa menangis sampai dikabarkan membasahi jenggotnya." Bisa kita bayangkan karakter orang Arab itu jenggotnya tebal, ya. Tidak seperti saya ini. Jadi tebal sampai membasahi jenggotnya, berarti menangisnya itu betul-betul sampai berlebihan. Ya, berlebihan. Apa yang disampaikan oleh Utsman, kenapa kau menangis? Karena Utsman teringat dengan sabda Nabi, innal qabra man awwalu manazilil akhirah. Ini hadis yang sering disampaikan oleh Ustadz kita Kiai Haji Muhail, Ahmad Muhail. Nah, ketika mengantarkan jenazah ini senantiasa menyampaikan hadis ini, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sekarang sudah diikuti oleh Ustadz Lamun, ya. Karena hadis ini sahih, sesungguhnya kuburan itu adalah awal perjalanan ke akhirat. Faman naja fama ba'dahu aisar. Siapa yang di kuburan ini sukses, maka perjalanan selanjutnya sukses. Kebalikannya, siapa yang tidak sukses, maka perjalanan selanjutnya pun akan mengalami kendala. Nah, kemudian beliau menyampaikan hadis Abu Dzar, siapa tadi namanya? Al-Bara' bin Azib. Ketika Nabi mengantarkan jenazah, ternyata kuburan belum selesai digali. Belum selesai. Nah, kemudian sahabat pada duduk di sini. Nah, yang meriwayatkan hadis ini menggambarkan ketika mereka duduk itu sampai-sampai ketika ada burung di atas kepalanya hinggap, itu tidak akan bisa terbang. Menandakan apa? Menandakan betul-betul suasana hening. Nah, ini bisa saya gambarkan ketika saya kecil itu mau nangkap kinjeng. Benar-benar hening sekali, jangan tikan ujul. Ya, jangan sampai terbang. Nah, ini gambaran Nabi saat berada di kuburan. Nah, kemudian Nabi menyampaikan ista'idzu bi'adzabil qabri. Ista'idzu bi'adzabil qabri sampai 3 kali. Apa artinya? Mohonlah perlindungan terhadap azab kubur. Berarti azab kubur itu ada. Azab kubur itu ada. Tapi kemudian para sahabat memohon ampun, memohon perlindungan dari azab kubur. Nabi menceritakan, sesungguhnya seorang mukmin yang ketika itu sudah tidak senang sekali, tidak senang dengan dunia, sudah tidak terikat dengan dunia dan akan meninggal dunia, maka malaikat-malaikat berdatangan, termasuk malaikat pencabut nyawa. Siapa sekarang namanya ya? Israel. Ya, sudah ganti. Ya, Israel, ya. Israel sudah datang. Jadi Israel itu kalau menurut Ustadz Hidayat itu bukan nama ya, tapi semacam jabatan. Jadi ketua bidang pencabutan nyawa itu Israel. Jadi orang-orang yang punya jabatan mencabut nyawa itu Israel. Ya. Kemudian Israel datang bersama para malaikat gitu. Pokoknya malaikat sejauh mata memandang di situ orang yang sakaratul maut itu. Dan ini adalah termasuk hikmah diciptakannya malaikat dalam keadaan sebagai makhluk gaib. Walau alam, ketika malaikat itu bukan makhluk gaib, bisa kita bayangkan sekarang saja kita beberapa orang ini sudah berdesak-desakan. Apalagi kalau malaikat bukan makhluk gaib. Padahal malaikat itu senang sekali dengan majelis ilmu.
Ini sampai mereka turun ke sini sekitar kita itu beribu-ribu malaikat. Untung malaikat itu termasuk makhluk gaib sehingga tidak berdesak-desakan. Aman melon. Nah, jadi aman. Melon aman. Setelah itu kemudian apa yang disampaikan oleh malaikat Israel memanggil nyawa tersebut. Malaikat Israel mengambil nyawa, ya ayatuhan nafsut tayyibah. Ya, kalau di Al-Quran Al-Fajr, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Kalau di hadis ini, ya ayatuhan nafsul tayyibah. Wahai jiwa yang bagus, keluarlah ukhruju ila rahmatim wa maghfiratim minallah. Keluarlah kamu menuju rahmat dan ampunan Allah. Maka nyawa itu pun keluar dengan tenang, kemudian baru saja dipegang oleh Israel, diletakkan, diambil oleh malaikat berikutnya dengan membawa kain kafan. Ya. Kain kafan itu kemudian diisi dengan minyak sampai wangi harum sekali, kemudian dibungkus dibawa ke langit yang pertama. Sampai di langit pertama minta izin untuk masuk ke langit pertama, dibukakan pintunya, kemudian masuk ke langit pertama. Begitu seterusnya sampai langit ke-7, semua penghuni langit pertama mengiringi, penghuni langit kedua mengiringi, sehingga kalau penghuni langit pertama ada sekitar 50.000 juta malaikat, ke sana sudah ditambah, ke sana sudah ditambah lagi, sudah banyak sekali sampai ke langit yang ke-7. Maka Allah mengatakan uktubu kitabahu fi illiyin, tulislah hambaku ini dalam kitab illiyin. Surat apa ini? Illiyin dan Sijin ya, ada ya pernah menghafal ya. Jadi tulislah hambaku ini ke dalam calon penghuni surga. Illiyin itu catatan, buku catatan calon penghuni surga. Itu ada bukunya. Ya, ada bukunya. Jadi nanti kalau calon penghuni surga itu dicatat. Penerima manfaat. Iya. Jangankan calon saja sudah senang sekali penerima manfaat kan pajang nang papan senang banget apa oleh ya. Ini sudah dicatat calon penghuni surga. Kemudian dikembalikan nyawa itu ke jasadnya sampai di sana, kemudian yang sudah kita dengar sering pertanyaannya adalah 4, man rabbuka, siapa Tuhanmu, dan seterusnya tidak saya sampaikan di sini, mbok nanti pada ngerti, malah bocor. Ya. Nah, nanti dijawab sesuai dengan amalan masing-masing. Nah, kemudian dibukakan pintu surga, dibukakan pintu surga sehingga hawa surga itu sampai ke liang kubur orang tersebut. Jadi ketika sudah di dalam kubur saja orang yang baik itu, orang yang mukmin itu ternyata sudah merasakan hawa surga. Sehingga yang dikatakan berbeda dengan orang tadi, orang yang maksiat nanti perkataannya adalah supaya supaya didatangkan segera hari kiamat. Jadi konsangan cepat-cepat dina kiamat. Sebab ingin merasakan yang lebih nikmat daripada itu. Di dalam kubur sudah mendapatkan nikmat, tapi di hari kiamat ini, setelah nanti hari kiamat, itu lebih nikmat lagi. Kenapa? Karena di alam kubur ini kan ada batasan. Tapi kalau di hari kiamat nanti, di hari akhir tidak ada batasan. Begitu sepenggal kisah tentang orang yang mukmin. Kebalikannya orang yang kafir, ketika sedang senang-senangan dengan dunia, tetapi ajal datang, maka malaikat Israel datang dan seluruh malaikat semuanya berkumpul, tetapi wajah mereka wajah yang hitam, ya, wajah yang jelek. Ini sekali lagi adalah hikmah alhamdulillah Allah menjadikan malaikat itu makhluk gaib. Kalau tidak makhluk gaib, kita lihat di rumah sakit orang yang sedang sakaratul maut, padahal mereka bisa jadi orang yang banyak maksiat. Betapa mengerikannya malaikat-malaikat yang berwajah hitam berada di sekeliling mereka. Masya Allah. Ya. Kemudian dipanggil, tetapi dipanggilnya apa? Ya ayat Tuhan nafsul khabisah, ukhruju ila ghadabillah. Wahai jiwa yang jelek, keluarlah menuju murka Allah. Kon metu tapi menuju kemurkaan Allah. Ini nyawanya di hadis ini disebutkan menolak untuk keluar. Jadi pating besasat, pating pelencing, caranya digebah, rosa banget, kon metu akhirnya pesasah. Sehingga ini yang mengakibatkan orang yang banyak maksiat itu merasakan sakaratul maut yang luar biasa karena nyawanya tidak segera keluar. Tidak digambarkan seperti besi yang diambil dari kain dari kapas yang basah. Jadi sangat susah sekali.
sampai keluar. Ketika sudah keluar diambil dengan kain kafan yang buruk, kemudian tercium baunya, bau yang busuk sekali, sampai ke langit yang pertama tidak dibukakan. Langsung Allah menyatakan uktubu kitabahu fi sijjin, tulislah hambaku ini ke dalam catatan ahli calon penghuni neraka. Sampai dikembalikan ke kuburan, kebalikan seperti itu. Kebalikannya apa? Ditanya tidak bisa, akhirnya Allah menyampaikan bukalah pintu menuju ke neraka. Hawa dari neraka masuk ke dalam liang lahat sehingga terasa panas, dan yang ia sampaikan, yang ia mintakan kepada Allah, jangan cepatkan hari kiamat. Berbeda dengan yang tadi. Sebab apa? Kalau dicepatkan hari kiamat, di kuburan saja sudah siksaannya seperti ini, apalagi nanti di hari kiamat, di hari akhir yang tidak ada batasannya, ya, tidak ada ujungnya sampai akhir. Nah, itulah untuk sekilas hadis Al-Bara'. Hadisnya cukup panjang, saya baca, dan ini di antara bagian-bagian dari perjalanan ruh, bahwa kita mempercayai memang ada ruh, dan ruh ketika diperintah oleh malaikat Israel, maka dia pun keluar dengan dua keadaan tersebut. Sampai kemudian kembalikan ke jasad. Dan ini harus kita percaya, memang berarti di dalam kuburan jasad kita bisa hidup karena ruh dikembalikan ke jasad tadi. Cuma nanti yang jadi pertanyaan, perbedaan antara alam dunia dengan alam kubur, ya. Kalau misalkan alam kubur kok digambarkan seperti alam dunia, ya jelas akeh kuburan sifat dan jebol. Sebab apa? Ya ditaruh nyawa lagi sih. Akhirnya kan wongnya silang jero kan loncat. Ya loncat-loncat apa kan ya kalau nah, ternyata karena ini alamnya sudah beda, ya, sehingga gambaran disempitkan, dilebarkan itu sudah di luar alam seperti alam dunia ini. Jadi tidak bisa kita gambarkan seperti sebuah lubang kemudian jadi lebar, jadi sempit, tidak bisa karena sudah berbeda alam. Sama halnya dengan kita berada di alam mimpi saja, ya. Antara alam kenyataan dengan alam mimpi kan kita bisa dalam satu malam kita bisa ke Jogja, bisa ke Semarang, ya, dalam satu malam, ya. Kemudian kita bisa makan apa saja, padahal dalam satu malam itu bisa dari TK sampai ke SMA sampai perguruan tinggi selesai dalam satu malam. Ya. Gitu, ya. Nah itu karena sudah beda alam. Itulah yang perlu saya sampaikan untuk mengingatkan kita, karena kiamat sudah semakin dekat, ya, tetapi tidak membatasi kita untuk berpikir ke depan di sukses 2024, ya. Jadi jangan sampai wis arep kiamat iki wis arep ana alam barzakh, saya mending ingat mati saja, nggak usah mikirkan 2024, ya. Tidak membatasi itu, ya. Tetap kita nanti kondisikan dengan keadaan seperti tadi disampaikan Mas Idang, itu sukses untuk 2024 adalah membangun kemakmuran umat dalam rangka mengantarkan umat menuju ke pintu gerbang Jannatun Naim, seperti yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.